Jumpa lagi dengan saya, Musia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 21 Seluma, Provinsi Bengkulu. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Dian Kartika Aryani, SPDI. Beliau merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 21 Seluma. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Ibu Mus. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Dian? Baik Bu. Oke, hari ini kita ada percakapan praobservasi ya Bu ya. Baik Bu. Nah, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas sebelum saya melakukan proses supervisi ini ya Bu ya. Baik Bu. Oke, nah adapun tujuan diadakan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi Bu ya jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas Bu. Ya Bu. Nah, dan kenapa kita melakukan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya? Ya Bu. Agar Ibu lebih siap lagi dan sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas nanti Bu ya? Iya. Ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang akan saya sampaikan kepada Ibu Dian. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu nanti Bu di kelas Bu? Tujuan pembelajaran saya berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat membuat quote atau kata-kata mutiara yang bisa peserta didik tulis di Instagram, Facebook, atau TikTok dengan media yang lainnya. Oke Bu, jadi Ibu ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, untuk 3 tujuan pembelajaran itu bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi nanti Bu? Jadi saya melihat anak-anak didik tersebut dari pengetahuan dan keterampilannya. Baiklah Bu, mungkin dari segi pengetahuan saya mau anak murid saya itu tahu artinya sholat dan zikir itu. Misalnya penjelasan sholat dan zikir itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa saja, arti sholat apa, arti zikir apa. Nah, selanjutnya untuk segi keterampilan mungkin saya membuat alat peraga. Jadi alat peraga di sini saya ingin anak-anak didik saya mempraktikkan bagaimana cara sholat, bagaimana bacaan sholat, bagaimana bacaan zikir. Dan yang selanjutnya yaitu membuat quote. Saya ingin anak-anak maju ke depan untuk keterampilan bagaimana membuat kata-kata mutiara untuk dibagikan di halaman media sosial mereka. Oke Bu, jadi di sini area pengembangan yang ingin Ibu Dian capai itu adalah pengetahuan dan keterampilannya ya Bu ya? Iya Benar Bu, ya? baik Bu. Nah, di sini saya ingin mendengar bagaimana Bu kira-kira rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajaran atau metode pembelajarannya Bu. Mungkin dari model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran secara berdiferensiasi ya. Oke, Nah, jadi anak-anak di situ saya suruh kerja kelompok dan saya cukup untuk membimbing mereka bekerja kelompok tersebut. Nah, selanjutnya metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini mungkin menggunakan media seperti audio visual. Anak-anak disuruh sebelum berdiskusi tadi disuruh melihat video dulu tata cara sholat, tata cara zikir dan kayak gitu Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi menggunakan diferensiasi nanti Bu ya. Iya Bu. Nah, oke Bu, untuk percakapan yang terakhir ini ya Bu ya, yaitu nanti ada lagi percakapan setelah praobservasi nanti saya supervisi di kelas, kemudian ada pasca observasi nanti Bu ya. Iya Bu. Nah, tapi terakhir ini Bu, sebelum kita akhiri, apa yang dapat Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Rasanya Ibu gimana? Apa yang didapatkan Bu? Atau ada nggak gambaran Ibu setelah percakapan ini seperti apa nanti Ibu akan menerapkannya di dalam kelas Bu? Dari percakapan hari ini luar biasa ya Bu ya, karena Ibu banyak menanyakan saya tentang media apa yang saya gunakan, metode apa yang saya gunakan.
Jadi saya mendapatkan gambaran kayaknya media yang saya gunakan nanti kemungkinan itu bisa saya persiapkan dari jauh hari. Misalnya sebelum saya ngajar, saya mempersiapkan terlebih dahulu seperti alat peraganya, udah itu media audio visualnya seperti videonya, apa yang saya mau terangkan, apa yang saya mau lihat di layar tersebut untuk anak-anak didik saya. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Dian ya. Jadi sudah ada gambarannya gitu ya Bu Dian ya? Iya Bu. Oke, baik Bu Dian, terima kasih Bu atas waktunya karena Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang hari ini ya Bu ya, Iya, di Bu. percakapan pra observasi ini. Nah, sampai ketemu lagi di observasi di kelas nanti ya Bu Dian ya. Iya Bu, siap Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah pada hari ini? Baik. Ada baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa bersama-sama. Yang akan Ibu tunjuk memimpin doa tersebut adalah Panji. Kepada Panji, Ibu silakan. Baiklah kawan-kawan, kita berdoa menurut agamanya dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang sholat dan zikir. Materi kemarin yaitu tentang kitab-kitab Allah. Sampai di sini paham tentang kitab-kitab Allah materi kemarin? Nah, sekarang kita lanjut materi berikutnya yaitu sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, peserta didik melalui teknik everyone is teacher, peserta didik ini dapat menuliskan contoh-contoh perilaku sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat membuat quote atau kata-kata tentang sholat dan zikir yang bisa kalian posting nanti di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Ini pada bosan ya, pada lesu. Bagaimana untuk membangkitkan semangat kalian kita melakukan ice breaking? Ayo berdiri semua nih. Oke. Berdiri semua. Berdiri. Oke. Kita ice breaking-nya berhubung materi kita tentang sholat fardu, kita ice breaking tentang sholat fardu. Sudah siap? Nah, ayo dipimpin oleh Setia Nindi. Ayo, di sini Setia Nindi memimpin ice breaking-nya. Pokoknya harus semangat ya ice breaking ya pada hari ini ya. Tepuk sholat fardu. Sehari semalam 5 waktu. Itulah namanya sholat fardu. Subuh, duhur, asar, maghrib, pramuka, isya. Itulah namanya sholat fardu. Baiklah anak-anak, terima kasih. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kemarin kan sudah ibu bagi kelompoknya, yang mana kelompok 1 terdiri dari kelompok Setia Nindi, kelompok 2 terdiri dari kelompok Triarum, dan kelompok 3 terdiri dari Panji. Nah, pembagian kelompok di sini sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang pertama adalah kelompok pertama yaitu audio, kelompok kedua adalah visual, dan kelompok ketiga menyukai gaya belajar kinestetik. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD yang ibu bagi, kita lihat dan simak video sebagai berikut. Nah, diperhatikan ya anak-anak biar ngerti mengisi LKPD-nya tadi. Nah, ini adalah ada video tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari yang akan ditayangkan oleh Kak Musa. Jadi disimak baik-baik biar mengerti dan paham.
bagikan ya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Terang pula. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Kok hujan sih? Hujan. Allah jangan mana? Apa bensinnya bocor ya? Alhamdulillah, anak-anak udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Kalian udah sholat subuh? Oh, belum. Kenapa basah begitu mukanya? Bisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Ma. Loh, kok Kalisa di sini sih? Jadi Kalisa siramin air amparaha ya? Itu tadi hujan buatan. Anak-anak, tadi kan sudah melihat atau menyaksikan video tentang sholat dan zikir. Sholat merupakan tiang agama. Kalau rumah tidak ada tiangnya, itu bakal roboh. Begitu juga kehidupan kita akan terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar, ya. Jadi ini ada LKPD. Silakan kalian isi sesuai dengan video yang kalian amati tentang sholat dan zikir tersebut. Nah, itu bagikan ya. Silakan isi LKPD tersebut. Kerjakan soal di bawah ini dengan cermat. Ini soalnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kalian jawab sesuai dengan yang kalian pahami menurut dengan video tadi. Apa yang dimaksud dengan sholat dan zikir sudah tahu ya. Nah, selanjutnya LKPD yang berikutnya yaitu kalian membuat quotes atau kata-kata mutiara yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Ya, sampai di sini paham ya, Nak, ya? Petunjuknya, kerjakan soal di bawah ini dengan cermat. Ini ada soal 1 sampai 5. Kalian kerjakan. Setelah kalian melihat video tadi, pasti kalian akan tahu jawabannya, yaitu tentang apakah yang dimaksud dengan sholat dan zikir. Dan serta selanjutnya, kalian membuat quote kata-kata mutiara yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Sampai di sini paham ya, Nak, ya? Ya. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai diskusinya? Ya. Ayo kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Yang mana? Kelompok mana? Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Ayo semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebagai Sitiani Maisa sebagai moderator dan teman saya Devi Lorenza Putri sebagai notulen dan juga teman saya Anjani yang akan memaparkan presentasi kami. Saya persilakan kepada Anjani. Saya akan menjelaskan bagian sholat dan zikir. Sholat adalah tiang agama dan zikir adalah mengingat Allah. Terima kasih. Teman-teman, inilah hasil dari presentasi kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Berikan contoh mengapa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Baik, sholat dan zikir bisa mencegah kita dari perbuatan keji seperti narkoba, berjudi, dan lain-lain. Hapus dulu kepada kelompok yang telah. Silakan duduk kembali.
Ahiri, Ibu mau merefleksikan dulu kegiatan pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini anak-anak? Menyenangkan. Coba saya mau tanya Niken, bagaimana pelajaran hari ini Niken? Senang bisa dapat dimengerti. Oke, Gita, bagaimana pembelajaran hari ini Gita? Oke, baik. Pembelajaran hari ini menurut mereka menyenangkan dan mudah dipahami. Anak, untuk kedepannya, minggu ke depan kalian harus siapkan dan pelajari materi yang kita bahas tentang haji, ya. Jadi kalian sebelum itu sudah ada persiapannya dulu ya. Iya. Nah, baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum